siang anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya kabarnya baik-baik. Ya baik, sebelum kita masuk pada materi pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan ngecek kehadiran kalian pada hari ini. Adakah yang sakit atau ada yang berhalangan tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya. Hadir semua. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat dan hadir untuk pembelajaran kita pada hari ini, ya. Dan doa ini Ibu minta ketua kelas untuk menuntut kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Untuk menyanyikan lagu nasional yang Ibu akan putarkan melalui tayangan slide nanti, yaitu Garuda Pancasila. Ibu harapkan kalian berdiri, ya. Kalian boleh mengecek pakaian atau ya kalian baca apakah sudah rapi semua dan mengecek kebersihan kelas kalian, atau ada sampah-sampah yang ada di bagian bawah, boleh kalian mengambil atau membersihkan supaya di dalam kita belajar sebentar kalian boleh lebih bersemangat lagi di dalam mengikuti pelajaran kita pada hari. Kita akan membicarakan tentang materi-materi kita sebelumnya, ya. Namun sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan indikator atau KD yang akan kita pelajari pada hari ini serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ada kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini, ya. Yaitu kompetensi dasarnya yaitu mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menganalisis sifat-sifat koloid dan penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengamati gambar pendekatan TPACK dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat koloid dan penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari yang diperoleh dari hasil percobaan, serta mengembangkan nilai karakter, disiplin, bertanggung jawab, dan aktif selama proses pembelajaran berlangsung dengan tepat. Apa itu yang dimaksud dengan sistem koloid? Siapa yang bisa memberikan penjelasannya apa itu sistem koloid? Terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain dan dicampurkan. Makanya dalam sistem koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium terdispersi. Iya, yang teman lain setuju dengan jawaban temanmu? Iya. Baik, jadi pada sistem koloid itu ada sudah fase terdispersi dan medium pendispersinya. Fase terdispersinya itu seperti misalnya kalau kita membuat larutan gula, fase terdispersinya itu adalah gula, ya, dan medium pendispersinya itu adalah
jenis-jenis koloid yang sudah kita pelajari di minggu Lalu, fase terdispersi gas dan medium terdispersinya cair, nama koloidnya adalah busa atau buih. Nah, contohnya buih sabun dan krim kocok. Nah, kemudian gas dan padat namanya busa padat. Contohnya batu apung, karet, busa. yang kita sudah pelajari di minggu kemarin. Ini ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sifat-sifat koloid. Ada bahan ajar, kemudian ada media pembelajaran. Di situ kalian nanti boleh membaca ya untuk mendapatkan pengetahuan ya. Dari membaca itu nanti kita akan melaksanakan suatu praktikum tentang sifat-sifat koloid yang bagaimana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Namun sebelum kita melaksanakan suatu praktikum ya, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian sifat-sifat koloid itu yang bagaimana, apa semua yang masuk pada sifat-sifat koloid. Apa? Sifat yang khas yang berbeda dengan sifat sistem dispersi apa? Lainnya. Beberapa sifat koloid yang khas misalnya efek pindal, gerak ground, absorpsi dan koagulasi. Penjelasannya apa itu efek pindal? Ya, di situ ada bahan ajar. Ya, silakan. Efek pindal adalah efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Ya. Jadi efek pindal adalah proses apa? Penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang melewati sistem koloid. Sistem koloid itu dikatakan dari penghamburan cahaya. Supaya lebih jelasnya, kalian akan Ibu bagi di dalam kelompok untuk melakukan praktikum tentang efek pindal. Di situ ada petunjuk bagaimana kalian untuk mengerjakan percobaan kita yang ada di depan ini ya. Itu bagikan ya. Kegiatan belajarnya ya, sudah dibuka kegiatan belajarnya. Coba lihat ya KPD-nya. Nah, itu untuk percobaan pertama ya. Di situ ada gelas bening, lampu senter, larutan teh, larutan susu, larutan kopi ya. Kemudian percobaan kedua ada mangkok, ada sendok, susu cair dan cuka. Percobaan ketiga ada baskom, kain batik atau kain yang berwarna putih. Kemudian kita menggunakan pewarna batik. Nah, inilah yang akan kita praktekkan pada hari ini tentang sifat-sifat koloid yang masuk pada efek pindal. Jangan sampai kasih sudah lagi kasih yang ada di tangan kalian masing-masing melalui percobaan. Kalau sudah selesai satu percobaan, kalian boleh pindah pada percobaannya kedua. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Contoh pindah juga. Contohnya ini bisa dalam apa? Yang sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan kita dan bisa merusak tubuh kita. Jadi jangan selalunya mau di apa? Langsung mau dicium begitu, tidak boleh ya. Jangan di laboratorium dilarang itu langsung mau mencium, tidak boleh. Caranya itu hanya misalnya begini, kita mau mengecek apa dia lakukan asam atau tidak dengan cara menggunakan begini. Ya, tinggal waktu itu. Jangan langsung begini ya, itu berbahaya ya. Ya. Oke, hasilnya biar diamkan, dicatat apa yang menjadi hasil percobaan kalian pada percobaan yang kedua ya. Ya. Kalian boleh berdiskusi dengan teman kelompokmu. Bagaimana kita lanjut pada percobaan ketiga baru kalian menyelesaikan. Mati ya. Dia perlahan menyerap ya. Itu di belakang bagaimana hasilnya? Ya.
prosesnya bagaimana semua dicatat ya, dilihat. Ya. Kalian boleh tuangkan di dalam LKPD ya. Hasilnya dari pengamatan yang pertama ya. Sementara kalian mempersiapkan atau mengerjakan hasil dari permasalahan yang akan kalian tulis dalam LKPD, di sini akan diperlihatkan. Di dalam percobaan kedua tadi, di mana susu ditambahkan dengan asam cuka. Di percobaan kalian, apakah terjadi seperti yang ibu punya ini? Ada terjadi penggumpalan? Ada? Nah, berarti percobaan kalian itu berhasil. Sifat koloid apa yang terjadi? Susu ditambahkan dengan asam cuka, terjadi apa? Penggumpalan kain, kemudian ditambahkan dengan apa? Pewarna pakaian. Ya, di situ kalian boleh melihat apa tadi terjadi suatu apa? Penyedapan. Nah, itu semua mengerjakan permasalahannya dari praktikum kita pada hari ini. Membuat laporan atau hasil dari percobaan kalian pada hari ini. Kalian sudah mendiskusikan dengan teman kalian. Jadi hasil laporan itu, hasil diskusi kalian tentang percobaan kita pada hari ini, itu nanti yang akan kalian presentasikan pada pertemuan kita yang berikutnya ya. Jadi disiapkan memang, jadi bisa dibahas kembali, dicari-cari dia punya jawabannya yang benar tentang hasil dari percobaan kita pada hari ini ya. Baik, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dari percobaan kita pada hari ini, materi sifat-sifat koloid yang masuk pada efek tindal. Ada yang tidak dipahami dari materi kita pada hari ini? Siapa yang bertanya? Ya, silakan. Apa pengertian koloid? Iya. Apa pengertian koloid beserta contohnya koloid? Contoh koloid yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Pencampuran yang ada dalam kimia. Dua lainnya adalah larutan serta substansi. Selain agar-agar susu, es krim, mayones, sampo, dan juga tinta merupakan contoh sifat-sifat koloid. Contoh peristiwanya itu adalah sorot lampu mobil akan tampak jelas pada malam hari atau kondisi sekitar, terus bekas sinar matahari melalui celah rimbun dedaunan, dan terjadinya warna biru di langit pada siang hari dan warna jingga atau merah di langit pada saat matahari terbenam. Ya, benar sekali apa yang kalian teman sudah memberikan jawaban itu koloid itu bagaimana dan contoh-contoh koloid dalam kehidupan kita sehari. Kita beri aplaus dulu ya. Dari percobaan yang sudah kita lakukan pada hari ini, ya, di situ sudah ada contoh-contoh efek tindal. Tinggal kalian nanti bagaimana melaporkan hasil dari diskusi kalian praktikum kita pada hari ini untuk kalian mempresentasikan di pertemuan kita berikutnya ya. Jadi kalian boleh mengoreksi kembali hasil diskusi kalian tentang pertemuan kita pada hari ini, dan itu yang akan kalian mempresentasikan dan melaporkan pada pertemuan kita berikutnya. Baik, karena pada awal pembelajaran kita awali dengan doa, maka untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, materi tentang sifat-sifat koloid masuk pada efek tindal, maka untuk menutup semua pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tutup dengan berdoa. Pelajaran pada hari ini adalah berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Jadi diucapkan terima kasih, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini boleh selesai dengan baik. Nah, baik Ibu akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kopi susu. Ya. Kembali LKPD yang kalian sudah kerjakan. Ya, silakan buat kelompok lagi kemarin.
itu apa tentang apa? Larutan. Ada 3 penyebab apa? Larutan gula, larutan susu dan larutan kopi. Nah, dari ketiga larutan itu kemarin kalian sudah melakukan suatu eksperimen atau percobaan. Dan kelompok yang sudah menyelesaikan permasalahannya, pembahasannya, kalian boleh mempresentasikan di depan. Dan kelompok lain boleh menanggapi, ya, dia menanggapi hasil dari laporan dari setiap kelompok. Ya. Jadi, ya, kelompok mana ini yang kita akan mempresentasikan? Kelompok 1, ya, silakan. Ya, kelompok 2. Jadi kelompok lain akan mendengarkan dan memberikan tanggapan ya dari hasil Percobaan pertama, larutan bulat tembus cahaya dan menembuskan cahaya. Percobaan kedua, larutan susu tembus cahaya dan menembuskan cahaya. Larutan kopi tidak tembus cahaya dan tidak menembuskan cahaya. Percobaan kedua, setelah kita amati perubahan apa yang terjadi, jadi cairan cuka dan susu cair tidak dapat menyatu dan penggumpalan susu mengakibatkan penggumpalan susu. Penyebab perubahan tersebut karena adanya penggumpalan antara cairan cuka dan susu cair karena adanya sifat koagulasi. Percobaan ketiga yaitu setelah kita amati perubahan yang terjadi itu kain berubah menjadi merah atau adanya penyerapan cat pada kain. Penyebab perubahan tersebut dikarenakan sifat absorpsi dan koagulasi. Sudah sesuai atau sudah cocok? Sudah sesuai, Mbak. Tinggal nanti kalian bisa menyimpulkan ya dari hasil percobaan kalian ya. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok. Ini secepatnya juga seniman kami berempat. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Jila Febrianti. Perkenalkan nama saya Muhammad Sadrina. Perkenalkan nama aku Andika Pratama. Perkenalkan nama saya Farida. Dan di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami setelah tadi kita berdiskusi mengenai sistem koloid. Untuk pertama, mungkin boleh Kak Dimas bacakan. Jadi hasil pengamatan kami pada percobaan pertama yaitu larutan T atau larutan gula itu tembus cahaya center karena larutan susu itu menghamburkan cahaya center karena adanya efek Tyndall. Dan larutan kopi itu juga menghamburkan cahaya karena adanya efek Tyndall. Kemudian lanjut kepada percobaan kedua yang akan dibacakan oleh saudari Kir. Oke, terima kasih Kak Dimas. Jadi untuk percobaan kedua itu pertanyaannya yang nomor 1 adalah setelah kalian mengamati perubahan apa yang terjadi. Jadi perubahan yang terjadi di situ adalah efek Tyndall, dan efek Tyndall itu adalah fenomena di mana seberkas cahaya tersebar setelah menabrak partikel yang ada di antara jalurnya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Efek Tyndall terjadi karena elektrolit muatan berlawanan sehingga terbentuknya induktor. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Percobaan yang Adalah karena adanya sifat absorpsi dan koagulasi proses sorpsi dibedakan menjadi dua, yaitu absorpsi dan absorpsi. Proses absorpsi menghasilkan lapisan zat yang menyerap. Jadi selanjutnya akan dibaca oleh saudara. Oke, setelah kita melakukan dan membuat lembar pengamatan, di sini kita membuat lagi lembar diskusi atas hasil diskusi kita tadi. Jadi untuk pertanyaan pertama, pada percobaan 1, mengapa larutan koloid dapat menghamburkan cahaya? Jawabannya karena pada percobaan 1 itu terdapat yang namanya efek Tyndall. Efek Tyndall itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah fenomena di mana seberkas cahaya tersebar
setelah menabrak partikel yang ada di antara jalurnya. Seperti larutan teh, dia tembus cahaya. Larutan susu, dia menghamburkan cahaya, dan larutan kopi, dia menghamburkan cahaya juga. Ada yang mengetahui hasil diskusi permukaan dari kelompok 3? Bagaimana? Oke, sudah selesai. Untuk kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil pengamatan kelompok. Jadi dari mungkin pertemuan yang pertama dibacakan oleh teman saya. Oke, kami akan memaparkan hasil percobaan pertama, yaitu larutan teh atau gula bisa ditembus oleh cahaya. Nomor 2, larutan susu itu tidak tembus cahaya tapi menggamburkan cahaya. Larutan kopi juga tidak tembus cahaya tapi menggamburkan cahaya. Coba dulu. Percobaan kedua, setelah kami mengamati, perubahan yang terjadi adalah penggumpalan. Yang kedua, apa penyebab perubahan tersebut? Yaitu penambahan asam cuka pada susu mengakibatkan struktur protein yang terkandung dalam susu rusak, sehingga susu menggumpal. Perubahan ini bersifat tetap dan menghasilkan zat baku. Sifat koloid koagulasi atau sifat penjelasan koagulasi. Saya lanjut di percobaan 3. Setelah kita mengamati perubahan apa yang terjadi. Nah, pewarna batik menyerap ke kain secara perlahan sehingga membuat kain yang tadinya berwarna putih menjadi warna merah. Apa penyebab perubahan tersebut? Karena adanya sifat absorpsi dan simulasi, proses sorpsi dibedakan menjadi 2, yaitu absorpsi dan absorpsi. Proses absorpsi adalah peristiwa yang menempelnya molekul air, ion maupun atom pada permukaan. Proses ini menghasilkan lapisan tipis yang disebut sebagai absorban atau zat yang terserap pada permukaan yang absorban atau zat yang menyerap. Sedangkan absorpsi adalah proses masuknya zat cair pada zat padat atau zat cair yang lain. Lanjut, kita akan lanjut ke Pada percobaan 1, kenapa larutan koloid dapat menggamburkan cahaya? Karena partikel koloid yang dihasilkan berukuran lebih besar daripada panjang gelombang cahayanya. Sifat koloid yang ditunjukkan pada percobaan 2 dan 3 itu koagulasi dan absorpsi. Jadi kesimpulan dari percobaan kami adalah efek tindak merupakan suatu teori yang menggambarkan perkumpulan sinar atau cahaya melalui partikel-partikel koloid. Koagulasi adalah gumpalan koloid karena elektroid muatannya berlawan sehingga tidak terdapat absorpsi pergerakan partikel atau ion oleh permukaan partikel. sekian dari kelompok kami. Dari kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan atau ada tanggapan? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum. kita beri aplaus. Pertama ada larutan gula, larutan susu, dan larutan kopi. Yang mana yang tembus cahaya? Yang tembus cahayanya. Kemarin. Larutan gula yang tembus cahayanya, ya, dia tidak terhalang, berarti dia menembus, tidak terjadi suatu penghamburan cahaya disebabkan oleh karena apa? Sistem koloidnya dari larutan gula ini sangat kecil dibandingkan dengan cahaya yang datang. Ya, seberkas cahaya datang itu berarti dia punya partikel koloidnya lebih besar sehingga sistem koloid yang ada di larutan gula itu ya beda dengan larutan apa? Susu, ya kan? Karena sudah tercampur apa? Ada susunya dan ada air, ya kan? Nah, berarti sudah menyatu. Itu kesimpulan materi kita. Nah, kalian bisa baca? Bisa. Di situ dikatakan apa? Apabila
tertinggal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain yang kalian sudah lakukan dalam percobaan tadi, ya apa itu tadi contoh-contoh tertinggal yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Ada awan, debu, dan kabut. Ada awan, Debu, dan kabut. Benar. Jadi kita beri aplaus dulu kepada teman yang menjawab. Awan, kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan suatu refleksi. Ibu mau lihat bagaimana, apakah kalian sudah memahami betul materi kita pada hari ini ya. Ada soal yang akan Ibu bagikan kepada kalian dan kalian boleh kerjakan ya. Itu nanti sebagai penilaian dari Ibu ya, apakah kalian benar-benar memahami apa materi kita pada hari ini ya. Nah, bisa? Sudah dilihat? Nah, ada 3 soal itu berwaktu 15 menit. Ya, kalian kerjakan. Ya. Selesai betul, Jangan yang ada yang ngerti, selesai betul. Yang sudah boleh dikumpul kembali. Keluarkan periksa. Nah, untuk materi kita hari ini bukan sampai di sini. Pahami materi kita pada hari ini. Di minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan materi yaitu tentang pembuatan keloe. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akan juga dengan doa. Kita kesediaan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Amin.